Obligasi. Obrolan lintas generasi. Banyak banget nih berita-berita nih, yang mana yang betul, yang mana yang enggak. Ada sobat Bang Kasul di rumah, kita balik lagi ketemu di Obligasi, obrolan lintas generasi. Ini saya tadi Gina lihat-lihat berita, banyak banget sih yang muncul. Ada berita-berita yang memang kebenarannya sudah diakui ya kan dari link-link yang terpercaya. Tapi ada juga nih berita-berita yang kayaknya kita perlu telahan lagi nih, betul apa tidak sih gambar yang diambil sama narasi berita yang disampaikan gitu ya. Kalau kayak gini biasanya kita perlu diskusi nih sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan di spesial episode 23 dari Obligasi hari ini, Gina akan ajak teman-teman Obligasi untuk menyaksikan bersama kegiatan media gathering Bang Kasul di tahun 2024, di mana kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekali, yaitu tentang meningkatkan kompetensi dan juga menyaring berita hoax pada insan media dalam gempuran era digital. Tahu dong bagaimana simpang siurnya berita yang kadang-kadang kita percaya apa enggak nih, gimana nih cara memilahnya, apa yang harus kita lakukan. Ini penting banget kita saksikan bersama. Jadi buat teman-teman Obligasi di rumah, jangan lupa disaksikan Obligasi dari awal sampai dengan akhir, karena kita akan mengundang narasumber yang luar biasa. Hari ini tidak hanya satu narasumber, ada banyak sekali, tapi nanti akan Gina bocorin ya namanya siapa saja. Tentunya jangan lupa di follow Instagram Bang Kasul di @bangkasul yang sudah centang biru, dan juga YouTube kita jangan lupa di subscribe, namanya Bang Kasul ya. Jadi update semua informasi dan tentunya tayangan Obligasi secara full ada di YouTube kita ya. Dan tentunya buat teman-teman Obligasi di rumah juga, kita akan nanti akan melihat siapa saja narasumbernya tadi, karena yang diundang ini sendiri adalah orang-orang hebat. Salah satunya adalah diplomat. Wah, siapa sih Gin yang mau diundang? Pokoknya jangan kemana-mana, saksikan terus Obligasi, obrolan lintas generasi ya. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya tadi sudah dapat bocoran. Hari ini kita akan membahas tema mengenai meningkatkan kompetensi dan menyaring berita hoax pada insan media dalam gempuran era digital. Dan tentunya ada beberapa narasumber yang kita undang pada hari ini. Dan di depan kita sudah hadir Bapak Dr. Irfandi Gustari SEMBA. Beliau boleh saya izin menjelaskan atau menceritakan perjalanan karir Bapak, Pak? Wah, model kayak saksi hidup tuh kawan di sini nah. Jadi beliau ini pernah menjadi Vice President Group Head of Police dan Human Resource Development dari BPPN ya Pak ya, tahun 99 sampai 2024. Kemudian juga pernah menjadi Vice President Head of HR Operation and Quality Assurance dari PT Bank Permata di tahun 2004 sampai 2006. Kemudian beliau menjadi Senior Vice President Human Resource Group Head PT Bank ACB Bumi Putra Tbk itu di tahun 2006 sampai 2014. Kemudian panjang ya Pak perjalanan, Masya Allah. Senior Vice President Human Resource Group Head dari PT Bank MNC International Tbk juga tahun 2014 sampai 2015. Dan di tahun 2015 sampai 2019 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Bank Riau Kepri biasa kita sebut ya. Kemudian jadi Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau biasa kita sebut Pelindo 3 di tahun 2019. Dan yang terbaru dari tahun 2022 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Utama Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra. Boleh tepuk tangan untuk narsum kita pada hari ini. Dan nanti juga akan ada satu lagi narasumber yang akan hadir. Itu dari Koordinator Kanal Cek Fakta Tempo, ada Ibu Inge Clara Safitri nanti yang hadir. Namun untuk memulai acara pada hari ini, mohon izin berkenan Bapak Irfandi untuk bisa memulai sebagai narasumber pertama hari ini. Dan tentunya buat nanti teman-teman di sini yang ingin bertanya, nanti kita akan tampung di sesi tanya jawab. Saya mau sapa dulu Bapak Irfandi. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini free ya Pak, jadwal bisa dikosongkan untuk kita ya Pak ya? Bisa.
Sampai jam berapa batasnya ada Pak? Mungkin jam 12 malam lah ya. 11 malam, oh berjalanan berarti. Sambung jalan-jalan. Baik, mohon izin Bapak berkenan untuk bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Berdasarkan dengan pengalaman beliau yang luar biasa, pasti banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan pada momen hari ini. Silakan Pak Irfandi. Baik Bapak-Bapak, sebenarnya dunia BPD ini agak sedikit unik dari bank-bank lainnya. Saya pernah beberapa kali ketemu Pak Royke, Direktur Utama Mandiri, sekarang Direktur Utama Bank BNI. Dia ngomong ke saya, dia bilang, saya Pak jadi dirut paling besar bank di Indonesia. Tapi rasanya Pak lebih berat jadi dirut BPD Pak, katanya gitu. Nah kenapa Pak Royke ngomong begitu? Saya pemegang sahamnya cuma satu Pak, hanya menteri Pak. Nah dia bilang gitu, Menteri BUMN Pak. Nah, kalau ke Bapak, tiap hari Bapak direcokin, artinya berkoordinasi dengan para pemegang saham yang notabene ketua partai. Itu dibilang ke saya. Jadi pasti Bapak itu bernuansakan politis dan Bapak tidak lepas daripada bicara tentang ekonomi politik, tidak ekonomi murni katanya begitu kan. Yang diomongin benar Pak. Jadi benar yang diomongin Pak Royke itu benar. Artinya kita di PPD ini tidak pure bisnis murni, tapi bisnis yang dinuansakan dengan ekonomi politik. Karena ada kepentingan-kepentingan politik dan itu sah-sah aja Pak, nggak ada yang salah di sini. Karena pemegang sahamnya adalah orang politik. Ya rata-rata kan bupati, wali kota, gubernur itu adalah ketua partai di daerah masing-masing, DPP atau DPW. Biasanya begitu. Ya. Dan pasti mereka itu namanya politik Pak, itu sangat agile, sangat kenyal. Artinya berubah-ubah gitu ya. Nah kita di sini tentunya harus bisa memainkan peranan di BPD ini supaya kita nggak kecebur kepada kepentingan politik, tapi bagaimana memanfaatkan justru Pak situasi politik itu dibalik Pak, kita balik gitu ya. Ini cerita sedikit Bapak-Bapak, saya pernah Pak UMKM aja Pak, kita punya anggaran dalam budget itu untuk memajukan UMKM itu. Artinya setiap kabupaten kita punya. Dulu saya kan di 2 provinsi Pak, Riau dan Kepri. Ya. Saya tawarkan Pak, saya bisa bikin ini untuk OYM Bapak, bikin ini untuk Bapak. Dia bilang, kamu nggak usah masuk ke kecamatan itu. Pak, di situ potensinya besar. Itu bukan pendukung saya katanya. Pak, itu Pak saya alami nih Pak. Itu bukan pendukung kami. Jadi kamu nggak sama sekali. Pak, itu justru kalau saya majukan Pak, ekonomi akan bertumbuh, Bapak akan bertumbuh ekonomi. Itu jadi barometer loh Pak. Jangan ke situ katanya. Nah, Pak, ke situ katanya. Kecamatan sana. Pak, situ NPL saya akan tinggi Pak. Saya tahu Pak karakter orang situ. Jadi ini Pak, ini soalnya lebih dinamika yang kita hadapi ini unik Pak kalau di BPD ini gitu ya. Nah jadi, kan tadi dibilang sama penitia, apa topiknya mengenai berita hoax Pak. Saya melihat beda Pak. Di dunia BPD ini, berita hoax itu nggak ada sebenarnya Pak. Yang ada miskomunikasi sebenarnya, bukan hoaxnya nggak ada Pak. Oke? Artinya tuh, jadi masing-masing teman-teman insan media ini, karena ada miss, makanya kalian memiliki interpretasi atau persepsi masing-masing tentang kondisi yang ada di Bank BPD. Ya kalau hari ini kita bicara soal Kalsel ya. Lebih ke situ karena teman-teman kurang informasi akibatnya muncul lah. Wah menduga ini kalian beritakan hanya dapat informasi sepotong-sepotong. Kadang-kadang dapat narasumber yang dirahasiakan Pak. Itu kadang-kadang ordal Pak, orang dalam juga yang ngasih tahu kok gitu ya biasanya. Tapi dijadikan berita. Nah berita itu sebenarnya kan bukan hoax. Ada kebenarnya tapi kurang akurat. Itu kan Pak ya kalau di BPD kan begitu ya. Nah apalagi Pak, ya karena situasi politik itu akan banyak dinuansakan, mencerminkan situasi BPD dimanapun, tidak di Kalsel aja. Akibatnya Pak, ini mudah-mudahan di Kalsel nggak kejadian ya Pak. Saya lihat teman-teman saya yang di lain BPD, itu masing-masing direksi ini punya faksi-faksi Pak. Karena pendukung bupati-bupati masing-masing punya kan. Jadi bupati ini dukung dia, bupati ini dukung dia. Oke, itu tambah lagi karyawan Pak, cabang. Cabang itu kalau dia itu kepala cabang itu didukung oleh bupati A Pak, itu dia merasa sudah kayak direktur, biasanya begitu kan. Nah kuncinya adalah sebenarnya adalah kok tadi Pak, ada koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi sebenarnya. Oke. Nah jadi kan saya bilang tadi pagi saya dipuji sama Pak Farudin. Pak, kalau yang dikatakan 3 kata, saya sampai sore nanti, sampai siang nanti Pak akan bicara soal koordinasi, kolaborasi, sama harmonisasi. Itu bicara sampai tidak hanya ke teman-teman media, tapi juga dengan APH Pak. Kapolda atau Polda, Kajati atau Kejaksaan Tinggi. Oke. Jadi artinya itu Bapak harus lakukan nantinya
Nah, jadi ada saling berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga ini menjadi bank ini menjadi tumbuh dan menjadi transparan dan diketahui para stakeholder. Oke, jadi saya mengatakan gini Pak, Bank Kalsel tidak akan maju tanpa adanya teman-teman media Pak. Setuju Pak ya? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak. Teman-teman media ini yang mensiarkan apa yang menjadi kemajuan Bank Kalsel. Ya, Pak, nggak mungkin Bapak sendiri Pak. Mereka inilah yang akan mensiarkan, yang akan menjelaskan kepada dengan bahasa masing-masing, dengan segmen masing-masing kepada para pembacanya, kan gitu kan. Jadi saya katakan sini muncullah nama tadi koordinasi, kolaborasi, sama terakhir harmonisasi, gitu, Pak ya. Jadi bapak-bapak di sini sebagai insan media merupakan bagian dari organ tubuh sebenarnya dari Bank Kalsel sebenarnya Pak di sini kan gitu ya, bukan sebagian terpisah gitu. Nah, bagaimana bentuknya itu yang nanti yang kita bahas di sini. Kita bagaimana berkolaborasi itu sehingga terjadilah namanya komunikasi yang efektif dan tidak terjadi miskomunikasi sehingga memunculkan berita-berita yang kurang baik gitu. Oke. Nah, balik Pak. Jadi Bapak bayangkan Pak ya di RUPS-nya BPD. Ya, saya ngalamin Pak, saya nggak tahu kalau di Bank Kalsel. Saya ngalamin Pak, mulai jam 10 pagi baru selesai jam 5 pagi besoknya Pak. Karena Bapak ngalamin nggak Pak Farudin? Nah, saya ngalamin Pak. Nah, saya 2 provinsi. Jadi jam 10 pagi mulai, baru habis UPS-nya 5 pagi karena azan subuh. Pak ya. Bapak tahu apa yang dibahas? Ya, mengenai kinerja, itu rapat kan dari jam 10 pagi sampai 5 pagi itu berapa jam ya? Hampir 18 jam Pak. 18 jam. Apa yang dibahas Pak? Kinerja hanya 1 jam Pak. Nah, 17 jam lagi apa yang dibahas Pak? CSR masing-masing kabupaten Pak. Protes mereka. Karena tadi kepentingan politik tadi kan, anggarannya berapa, kenapa dikasihkan, kenapa itu. Itu 17 jam Pak, letih loh kita yang dengarkan omelan. Itu belum lagi mereka bertarung antar bupati wali kota. Pak Gubernur kamu diam Pak Gubernur, saya juga ketua partai Pak. Itu saya sering mengalami Pak. Anda diam, saya juga ketua partai, saya mau ngomong dulu. Padahal sahamnya kecil loh Pak. Dalam RUPS-nya BPD Pak tidak melihat jumlah saham dalam prosesnya. Oke, tapi di waktu pendaftaran kan waktu dibuka notaris kan gitu dibuka kan. Oke, suara berdasarkan jumlah saham. Tapi begitu dibuka Pak, selesai Pak. Pemegang saham yang cuma 0,5% bisa nyuruh diam yang 20% loh Pak. Anda diam, bupati itu diam. Iya, BPD Pak. Saya ngalamin Pak. Jadi artinya unik Pak di sini. Nah, maka itu yang saya katakan tadi. Beda Pak alam kita di BPD ini, oke, justru kita gunakanlah situasi ini bukan sebagai suatu kendala, tapi gunakan sebagai peluang. Ya Pak ya. Jadi makanya tadi pagi saya cerita sama Pak Farudin, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu, Anda jangan perlakukan dia sebagai pemegang saham kalau hari-hari Pak. Sebagai mitra. Mitra Pak. Jadi dia diperlakukan sebagai pemegang saham pada saat RUPS aja. Ya, itu Pak, ini soal positioning Pak ya. Karena kalau enggak Bapak enggak mendapatkan bisnis dari mereka. Oke, jadi hari-hari gubernur pun kita enggak boleh melakukan pemegang saham hari-hari mitra kita Pak. Kita kan PT Pak. PT dibatasi dengan jumlah saham. Bukan Pak Rudin ini bukan kepala dinas loh Pak. Bukan kepala Bapeda, dia bukan asisten 2, asisten 3 dia bukan, dia dirut. Dia adalah dibatasi dengan adanya anggaran dasar PT. Badan hukumnya berbeda. Oke. Makanya hari-hari harus menjadikan perannya itu sebagai mitra. Nah, dengan demikian, Pak, kita leluasa untuk mendapatkan bisnis. Ya, teman-teman ya. Jadi sini gitu, misalnya pencerahannya begitu. Jadi masuknya bukan, jadi kalaupun dia pun nggak kalau mitra, dia nggak sungkan mampir ke kantor Bapak sebagai mitra bisnis, bukan sebagai gubernur, Pak. Positioningnya, oke? Komunikasi pun nggak sungkan-sungkan, gitu. Oke. Jadi Pak, waktu itu saya sharing pengalaman. Dan dengan teman-teman media ini, dulu Pak saya menggunakan konteks namanya maju bersama Pak. Ya, maju bersama. Bank saya maju, Anda juga maju. Gitu. Jadi semua pihak maju. Ya Pak. Dan saya menganggarkan loh Pak. Tiap tahun itu, artinya saya hitung Pak. Berdasarkan size bisnisnya bapak-bapak ini, saya hitung Pak. Ya. Artinya masing-masing ini adalah bagian daripada organnya Bank BPD ini Pak Mas. Karena Bapak adalah siarnya kami gitu, mensiarkan dalam bentuk bahasa Bapak masing-masing.
tentang Bank Kasel nantinya. Gitu, dikemas lah Pak ya, dikemas. Oke. Menyangkut soal berita-berita tadi, ada yang kurang atau lebih itu dinamika menurut saya. Oke, jadi nggak ada Pak yang salah yang benar di sini, dinamika. Kadang-kala ada yang terlalu semangat sehingga memberitakannya terlalu vulgar. Dah, oke, nanti dipanggil komunikasikan aja. Ada yang nanti yang beritanya itu terlalu datar Pak, tidak ini ada ininya, nggak nendang kata orangnya, itu juga perlu dikasih tahu Pak gitu. Itu Pak, jadi ya lakukanlah di sini kolaborasi, koordinasi, dan terakhirnya adalah harmonisasi. Oke. Itu Pak, jadi saya rasa saya nggak usah panjang lebar ya, mungkin lebih paparan saya nggak banyak-banyak, lebih banyak ke Bu MC ya, lebih banyak ke tanya jawab nantinya gitu ya. Oke. Gimana Pak Farudin? Saya lebih bagus kayak masuk ke itu, masuk ke tanya jawab, dan insya Allah Bank Kasel saya lihat ada pertumbuhannya lumayan Pak sekarang ya, pertumbuhan kreditnya lumayan, pertumbuhan labanya lumayan. Oke, bagus Pak saya lihat. Jadi tinggal nantinya itu bayangan Pak, dirangkap aja masih tumbuh bagus Pak, apalagi besok udah agak dirangkap kan gitu kan Pak ya. Dirangkap beliau aja udah bagus kan gitu kan Pak. Oke, saya pernah ngerangkap jabatan direktur kredit Pak sama direktur treasury itu 3 tahun Pak. 3 jabatan saya rangkap Pak. Capek Pak, itu lagi masalah hukumnya luar biasa loh Pak. Kan kita dicari-cari kan salah sama, tapi untung karena waktu itu bagus dengan aparat hukum kita nggak pernah dipanggil kan gitu kan. Ya. Jadi kita doa kita semoga kalau minggu depan udah dipanggil Pak, ya kita udah dapat lengkap bulan depan lagi kan 1 bulan tuh jaraknya antara PM proper segala macam. Saya rasa itu dulu aja pembuka dari saya, pengantar dari saya. Nanti kita lanjut aja ke tanya jawab dan nanti apa yang menjadi teman-teman rasakan atau tadi ada yang di luar itu silakan aja Pak. Kebetulan saya sekarang ditugaskan untuk program penyelamatan di suatu perusahaan asuransi yang harusnya tutup Pak oleh OJK, dan saya sudah berhasil menghidupkan kembali, dan insya Allah setelah Pilpres ini tadi dibilang Pak Farudin, aku dapat tugas baru lagi Pak. Jadi biasa nih Pak, yang rusak-rusak diberesin, itu udah agak bagus, tinggalin lagi, tugasin lagi, lama-lama gitu. Kayaknya memang dapat tugas selalu untuk memperbaiki gitu. Oke. Demikian mungkin saya gantung dulu Bu ya, belum saya tutup, kembali kepada Ibu dulu. Silakan Bu. Tadi sudah diperkenalkan sih, tapi secara pribadi perkenalkan saya Inge Clara, saya fact checker di Tempo, gitu. Hari ini saya cuma mau sharing, mungkin bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengenali konten hoax ya, karena dunia digital semakin berkembang, media sosial banyak ragamnya sekarang, dan kabar berita misinformasi, disinformasi gitu sangat cepat beredar. Sementara berita konfirmasinya dan klarifikasinya kalah cepat peredarannya sama hoaxnya. Boleh next. Ini secara singkat aja perbedaannya. Kalau hoax itu ada dua jenis, ada misinformasi dan disinformasi. Mungkin udah sering baca juga dan udah paham mungkin beberapa dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perbedaan yang paling bisa dilihat secara kasat mata adalah biasanya informasi beda, yang bisa bedainnya adalah misinformasi itu biasanya informasinya salah tapi orang yang membagikan percaya itu benar. Sementara kalau disinformasi yang bagiin tuh nggak tahu kalau itu salah tapi dia membagikannya begitu. Ini juga ada 7 tipe mis dan disinformasi. Yang paling sering dan yang ini memang sudah disepakati lah gitu ya. Ada satir, parodi, konten lucu-lucuan yang awalnya sebenarnya niatnya yang bikin nggak niat untuk bikin hoax, tapi karena ada orang yang tadi tidak mengerti dan percaya, maka disebarkan dengan kesimpulan yang berbeda, jadinya berpotensi untuk membodohi dan berpotensi menyebarkan berita bohong. Kemudian ada konten menyesatkan, ini banyak sekarang justru sengaja dibuat ya, apalagi di momen pemilu, ini paling banyak ditemukan. Kemudian ada konten aspal dan konten pabrikasi,
Selanjutnya, ini juga paling banyak nih, kontennya nggak nyambung. Jadi biasanya kalau di YouTube atau di TikTok, gambar depannya judulnya apa, tapi padahal gambarnya dalamnya nggak ada kaitannya sama judul dan narasinya yang disebutkan. Kemudian yang keenam ada konteksnya salah. Biasanya informasinya bisa jadi benar, cuman bagian konteksnya ada yang dihilangkan sehingga memberikan kesimpulan yang berbeda untuk orang yang membaca. Yang terakhir adalah konten manipulasi. Bisa jadi informasinya salah tapi informasinya benar tapi kontennya dimanipulasi. Sebenarnya mirip-mirip sih semuanya gitu, cuman bedanya dikit-dikit, makanya kita perlu punya ketajaman ketajaman dan kekritisan lah untuk menemukan bahwa kalau kita mendapatkan informasi ini bisa langsung dipercaya atau enggak gitu. Ini ada beberapa hal dari konten atau informasi yang biasanya disebarkan di media sosial yang bisa kita kenali sebagai ciri-ciri calon hoax. Yang pertama biasanya judulnya bombastis. Bisa menggunakan kalimat yang menarik perhatian begitu. Next, contohnya ini contohnya. Jadi biasanya mengandalkan isu yang lagi hangat terkini itu apa, lalu mereka akan membuat konten seakan-akan itu benar ya. Jadi judulnya biasanya bombastis tadi. Kemudian nggak jarang juga konten hoax punya judul yang penulisannya kombinasi kayak gitu tuh. Itu karena sekarang beberapa platform media sosial tuh udah punya kayak fact checking tool AI mereka untuk mengecek apakah konten ini diduga hoax atau tidak. Nah, untuk ngakalin ya biasanya mereka pakai judul yang dicampur-campur kayak gitu. Next. Yang kedua, too good to be true. Biasanya konten-konten ini mengandung informasi atau narasi yang berlebihan dan yang bikin orang percaya kayak iya juga ya gitu. Atau wah parah nih, kepikirannya kayak gitu. Jadi bisa too good to be true atau too bad to be true. Ini beberapa contohnya yang memang banyak kita temuin, di tim Tempo temuin ketika mengecek berbagai informasi hoax di lapangan adalah kaitannya dengan tentara Cina, komunis, itu paling banyak dan sayangnya masih dimakan sama masyarakat Indonesia dan masih banyak yang kena gitu. Selanjutnya thumbnail manipulasi. Jadi kalau dicermati konten-konten video ya paling banyak sekarang TikTok, YouTube, snack video, mereka thumbnailnya tuh sebenarnya diedit dan bahkan punya template yang mirip. Cuman karena mungkin udah terlanjur terbakar juga misalnya sama isu tertentu yang kita sangat sepakat atau kita sangat tidak sepakat, jadinya hal-hal seperti itu tidak terpantau gitu. Contohnya, next. Nah ini, sebenarnya kalau dicermatin gambar kepalanya tidak sesuai sama badannya, ukuran badannya. Rocky Gerung masa tidak proporsional misalnya begitu. Dan mereka pasti punya template, ada breaking news tragis atau tulisannya viral gitu. Kemudian dengan judul-judul yang kesannya kayak wow banget gitu. Selanjutnya, mengandung kalimat ajakan memviralkan. Meskipun sekarang di media sosial punya tren no viral no justice ya, tapi ada juga konten-konten viral yang justru sebenarnya untuk menyebarkan informasi yang tidak benar begitu. Contohnya ini. Kadang juga ini nyomot tampilan media mainstream, kemudian dikasih judul viral atau konten atau di WhatsApp, biasanya WhatsApp grup sebelah, WhatsApp tetangga, Facebook. Nah itu biasanya ada viralkan video ini. Pokoknya kayak gitu. Ini biasanya kalau udah ada ini sebenarnya kita harusnya udah bisa berpikir kritis dulu sebelum kembali menyebarkan atau bahkan mempercayai ya gitu. Selanjutnya, nah ini tadi isi kontennya nggak nyambung.
Ini salah satu contohnya. Biasanya kontennya ini hanya gabungan video-video gambar orang yang sama aja karena ini judulnya Ahok dan Antasari. Jadi kalau di play videonya itu isinya cuman ya sambungan-sambungan video-videonya Ahok dan video-videonya Antasari, nggak ada sama sekali kaitannya sama pelantikan dan lain sebagainya begitu. Selanjutnya sumbernya nggak jelas. Nah ini juga biasanya kayak tadi contoh yang teks viralkan tadi itu tuh nggak jelas atau bisa jadi mereka memasukkan nama-nama yang mungkin bisa dipercayai, misalnya Ustadz, nama profesor yang kalau di search ya namanya standar aja, misalnya Muhammad, Profesor Muhammad. Ya kalau kita googling Profesor Muhammad pasti akan keluar nama Profesor Muhammad gitu. Cuman benarkah dia ahli yang seperti disebutkan di kontennya apa tidak, itu kan nggak semua orang mencari dulu ya, apakah benar Profesor Muhammad ini ahli A, ahli B, begitu kan. Dan seringkali mengutip atau menggunakan template media mainstream. Ini contohnya Kompas, padahal ini fotonya tempelan, ininya juga buatan. Kemudian itu juga CNN tidak pernah mengeluarkan itu, flyer itu, dan Tempo termasuk yang paling sering dibikin versi palsunya, seakan-akan Tempo membuat berita atau investigasi soal hal-hal yang mau mereka samarkan gitu informasinya. Selanjutnya, ini ada sedikit tips. Yang pertama, verifikasi sumber. Jadi kalau dapat informasi yang ada situsnya atau bahkan mengutip nama media gitu ya, bisa diklik dan bisa dicek karena juga banyak kan media-media yang media abal-abal yang namanya mirip-mirip sama media mainstream gitu. Jadi itu bisa dicek sebenarnya ini beneran apa enggak. Kalau dia media yang kredibel, harusnya dia memiliki keterangan yang jelas, redaksinya seperti apa, siapa saja, kemudian bagaimana metodologi mereka dalam membuat artikel, segala macam informasi itu pasti ada di situsnya. Next. Nah ini ada cara cek alamat situs. Sebenarnya kalau secara kasat mata biasanya yang pakai Blogspot itu bukan berarti informasinya tidak benar ya, tapi kita sudah harusnya alarm kritisnya nyala gitu. Kalau misalnya melihat situsnya dari Blogspot atau WordPress misalnya gitu. Nah untuk ngecek identitas situs ini kita bisa pakai who.is, tapi kayaknya ini sekarang udah nggak bisa, udah ditutup juga. Next. Atau ya dengan mudahnya adalah mengecek about us atau tentang kami. Dan ini karena biasanya hal-hal itu tuh ada kayak penanggung jawabnya siapa, dari mulai direktur utama, pemimpin redaksi, bahkan reporternya sampai tim IT-nya, semuanya itu pasti tercantum di bagian about us. Nah kadang terkecohnya adalah bagian atasnya iya mereka ngasih tuh, tapi bagian bawahnya masih lorem ipsum bla 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 yang sebenarnya masih template gitu. Itu cuman buat ngecoh aja orang kalau cek about us, oh benar kok ada nama direkturnya di atas tapi padahal bawahnya zong. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan detail visual. Kayak tadi ya contoh-contoh yang mencatut nama media, kita bisa perhatiin sebenarnya detail logonya biasanya pasti ada bedanya karena mereka ya ngakalin kan, jadi pasti kelihatan tuh bedanya. Kemudian kalau sebuah situs diklik situsnya banyak iklan kelap-kelip dibanding artikelnya biasanya nyempil di pinggir doang, tapi di sininya banyak nih kelap-kelip, nah itu juga patut dicurigai. Kemudian juga bisa membandingkan ciri-ciri pakem tulisan karena setiap media pasti punya pakemnya yang beda-beda begitu. Dan yang terakhir adalah tadi ya, judul sensasional dan bombastis. Nah, ciri lain situs penyebar misinformasi adalah mencuri konten. Ini
sering juga terjadi, jadi hanya mengutip sebagian kecil dari informasi yang diberikan sama atau diterbitkan sama media yang kredibel, kemudian belakangnya atau narasinya diubah jadi menyesatkan begitu. Selanjutnya, ini juga bisa dipakai kalau misalnya yang tadi kira-kira masih belum bisa membuat yakin bahwa berita itu benar atau tidak, bisa menggunakan kata kunci di mesin pencari dengan mudah menambahkan insight. Contohnya next. Nah, misalnya dapat informasi seperti ini. Ada screenshotan terus bawahnya adalah beberapa informasi kesimpulan yang dibuat misalnya. Judulnya cukup mencengangkan ya, KPK setujui kepala daerah urus proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi. Nah ini bisa kita cek, benar nggak suara.com pernah mengeluarkan berita ini. Dengan cara tulis saja KPK urus proyek pemerintah insight.2 suara.com. Maka nanti yang keluar akan menjadi jawaban. Next. Nah, jadi ketahuan kalau yang sebelah sana tadi adalah editan, karena yang sebenarnya konten aslinya adalah KPK larang justru, bukan setujui gitu. Next. Oh, kalau ini memang agak lebih rumit, ini yang biasanya tim fact checker lakukan, itu menggunakan beberapa tools, tapi meskipun ada tools yang memudahkan, ada hal-hal yang bisa kita jadikan jembatan dengan mudah dengan menggunakan kepekaan dan kritis memperhatikan detail visual. Kalau misalnya kontennya berupa video, berupa gambar, kita bisa cek nama gedungnya, toko, bangunan di sekitarnya, mungkin plat jalan, karena misalnya ada kebakaran besar. Kemudian banyak informasi-informasi atau video-video yang beredar diklaim bahwa itu adalah kebakaran yang sama gitu. Padahal kalau kita cek bisa jadi itu kebakaran yang berbeda di kota lain gitu. Nah itu kita bisa cek dengan pastikan orang-orang dalam video amatir itu ada ngomong ya. Jadi kita bisa mengenali dialeknya, kemudian lingkungan sekitar, plat nomor mungkin. Jadi untuk memastikan secara awal dulu ini benar apa tidak hal ini terjadi di kota itu gitu. Next. Ini adalah tools utama yang sekarang sering banyak digunakan sama teman-teman pemeriksa fakta. Simple sebenarnya, toolsnya juga gratis, ada di Google Reverse Image Search namanya. Jadi fungsi tools ini adalah untuk mengetahui apakah gambar ini sudah pernah beredar di internet sebelumnya atau belum. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih hari ini beredar klaimnya A, kita bisa cek di internet sebelumnya klaimnya sama atau tidak. Kalaupun klaimnya sama, konteksnya sama apa enggak. Jadi ketahuan kontennya yang kita terima hari ini hoax atau bukan gitu. Selanjutnya, oh ini contohnya. Caranya gampang kan, tinggal nyimpen, terus bisa di-drag atau upload file, atau kalau dari handphone ada Google Lens, download Google Lens, tinggal gambarnya kita dekatkan ke lens Google Lens itu, nanti akan langsung keluar, gitu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi ada konten di Facebook, klaimnya pasukan berani mati FPI tiba di Palestina. Benar apa enggak nih di Palestina? Kan bisa dicek ya. Tapi kan kalau sekilas secara kasat mata, oh itu kelihatannya seperti di lapangan ada agak-agak berpasir, mungkin banget karena di sana wilayahnya seperti itu, tapi mungkin ada yang nggak apa yang aneh dari foto ini. Ayo. Kalau beneran ke Palestina gitu. Ayo, mungkin ada yang bisa mengenali Yang apa yang aneh dari foto yang ada di layar? Benderanya sih Palestina ya.
Tapi kalau beneran mengirim pasukan ke Palestina sebenarnya ada hal yang dari foto ini kelihatan aneh gitu. Ada yang menebak? Ada yang bisa Apa Kak menebak? Elsa? Helm? Helm dan seragamnya kenapa? Iya, yang aneh adalah helmnya ya. Kalau pasukannya ke Palestina untuk berperang, masa helmnya nggak standar perang? Kan nggak mungkin gitu. Oke, kita cek jawabannya next. Ya, jadi sebenarnya ini ya nggak di Palestina, ini acara di Stadion Muara Kamal Jakarta Utara, waktu itu ulang tahun FPI ke-19 tahun 2017 gitu. Sementara fotonya di-upload ulang sama seseorang di Facebook dengan klaim yang berbeda di tahun 2020-an begitu. Next. Terus kalau ngecek video gimana, kan kalau gambar tadi gampang ya pakai Google Images search sama ini. Nah, ini juga ada toolsnya namanya Infit, cuman memang agak rumit. Makanya sebenarnya untuk mengecek fakta tuh tidak bisa dilakukan secara sebentar ya gitu. Tapi setidaknya tips-tips yang awal tadi untuk bisa memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman supaya tidak mudah menyebarkan ulang tanpa bisa memastikan dulu gitu. Next. Verifikasi lokasi, ini tools yang bisa digunakan untuk mengecek lokasi. Bisa pakai Google Map, Google Street View, Google Earth. Jadi memang sebenarnya untuk memeriksa fakta, Google itu sangat suportif buat kita. Jadi mereka selalu menyediakan tools-tools yang kita butuhkan begitu. Selanjutnya, oh ini caranya kalau ingin tahu, next. Oh ini ada tes, nggak usah deh, nanti aja. Nanti bisa kalau mau tes bisa minta dan bisa silakan tes sendiri. Yang terakhir adalah bisa mengikuti grup diskusi anti hoax. Jadi sekarang ada lebih dari 200 media nasional dan lokal yang tergabung di cekfakta.com, koalisi Cek Fakta bersama Aji Indonesia. Jadi mereka juga punya kanal-kanal atau channel-channel yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman bergabung untuk diskusi, misalnya mendapatkan informasi dari media sosial atau dari WhatsApp, bisa bertanya di forum itu. Tempo Cek Fakta sendiri ada di Telegram, ada WhatsApp channel juga, ada tip line, chatbot. Jadi ada chatbot yang bisa menjawab kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman bertanya informasi ini benar atau enggak, nanti akan dijawab sama robot begitu. Selanjutnya, udah. Terima kasih. Yuk saring sebelum sharing. Dipersilakan Bang Edoy untuk memulai pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Suhu Pak Direktur. Mungkin langsung aja Pak. Izin nama sobat Nama medianya, Pak. saya Rudi, Ulun Rudi gitu kan. Dari Koran Harian Mata Benua. Alhamdulillah digelari Edoy. Bohoki itu Pak. Baik, mungkin pertanyaannya singkat aja Pak kepada Pak Irpandi. Tadi di pemaparan Bapak tadi mungkin sharing lah seperti apa sih. Dulu apakah pernah menangani kasus perbankan Pak? Nah seperti apa untuk masukannya kepada Bank Kalsel, siapa tahu nanti kan mudahan janganlah gitu. Mungkin ada pengalaman seperti apa Pak yang ditangani terkait perbankan ini dan penanganannya seperti apa untuk kepada teman-teman media juga agar tidak terlalu jauh lah untuk menyeret permasalahan perbankan itu sendiri. Mungkin itu aja Pak, makasih banyak. Oke, siap. Kita mungkin satu-satu langsung jawab gitu, seru ya Pak ya. Silakan Pak Irfandi untuk langsung menanggapi. Pak apa enjoy? Edoy. Edoy ya? Edoy. Saya dengar nanti enjoy tadi. Enjoy aja. Pak Edoy. Ada Pak, jadi saya pernah nanganin kasus
itu akan menyeret 2 direktur, 2 komisaris, sama 4 kepala divisi, Pak. Itu sudah selangkah lagi tersangka, Pak. Saya datang baru 1 bulan, jadi dirut, itu artinya udah stres semua tuh, Pak. Ya. Oke, ini jelas, Pak ya? Jelas ya? Oke, dan pada saat itu, karena kurang kerja nilai ya, kurangnya komunikasi, keterbukaan, sehingga teman-teman media pun membuat beritanya menjadi seperti bukan menghujat, Pak, tapi karena nggak diinfokan, sehingga dia menangkap beritanya sepihak dari pihak kejaksaan pada itu. Oke, menyerang Pak, saudara kan? Saya akhirnya mengurai, Pak, di mana letak permasalahan utamanya. Karena di sini, Pak, kita kalau dalam melakukan menyelesaikan masalah, jangan cari masalah baru. Jangan juga langsung menjudge gitu ya. Oh, ini wartawan nih yang bikin panas. Itu nggak penyelesaian, Pak. Oh, ini dari kejaksaan. Saya urai dulu, Pak. Saya lihat masalahnya apa. Dan saya lihat, Pak. Waktu itu obligasi, Pak. Obligasi diterbitkan waktu itu sekitar hampir 1T. 1T, dan seolah-olah pada saat jatuh tempo, seolah-olah, Pak, jatuh temponya tinggal 3 bulan lagi, Bank Rio Gap itu nggak sanggup mengembaliin, dan seolah-olah menggunakan uang deposito, Pak. Ini beda kamar loh, Pak, sebenarnya kan. Ini kan soal keuangan nih, beda kamar. Jadi nggak diedukasi, ya. Nanti saya jawab nanti penjelasannya, Pak ya. Oke. Jadi si kejaksaan menggunakan hasil laporan BPK, dianggap merugikan keuangan negara. BPK mengatakan bahwa uang yang dihimpun dari obligasi itu dengan tingkat bunga tertentu waktu disalurkan ke kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga merugikan keuangan negara. Seperti itu. Jadi semua para pihak yang terlibat dalam proses penjualan obligasi itu dianggap merugikan keuangan negara, gitu kan? Oke, saya coba cari tahu, Pak. Oke, apa masalah di BPK, apa masalah di kejaksaan tentang masalah ini? Semuanya miskomunikasi loh, Pak. Di kejaksaan nggak ahli obligasi, Pak, mereka itu. Mereka nggak ahli juga, Pak, kan? Di BPK ternyata mereka ego, sekali dia ngomong tidak pernah mundur, Pak. BPK itu gitu, Pak, sekali dia ngomong nggak pernah mundur pun dia salah. BPK itu. Ini saya lihat, Pak, ini soal karakter masing-masing kan. Saya ngajak wartawan dulu, Pak. Apa opini wartawan? Ternyata salah. Pandangan mereka lebih kepada tidak mengerti keuangan kan, Pak. Saya nggak menyalahkan juga, Pak, karena background Bapak kan juga di sini kan belum tentu juga jago obligasi kan, Pak. Kalau ada ekonomi akuntansi, belum tentu obligasi jago loh, Pak. Nah, kita pahami kan, Pak. Jadi itu, Pak, saya undang, Pak, 2 profesor dari Jakarta, profesor doktor yang bidang obligasi, Pak. Saya didik wartawan dulu, Pak. Dia menyebut ini soal opini dulu kan. Bank ini dijual adalah kepercayaan, Pak, trust. Bagaimana saya trust kalau tiap hari saya dibom dengan berita-berita yang sifatnya bukan, lebih kepada kalau teman-teman, saya bilang kenapa? Kami transparan, Pak, kami kan keterbukaan, kalian ngomong gitu semua kan? Karena kami kan ke masyarakat, kami harus terbuka gitu kan? Saya coba, Pak, mindsetnya. Yang benar seperti apa melihatnya? Pak, itu, Pak, dari pagi sampai siang, Pak, 2 orang itu, dan saya hadirkan kepala BPK, Pak, langsung untuk bicara juga tentang ini. Akhirnya berdampak kepada BPK-nya anak buahnya kan, Pak, semuanya, dan berdampak juga kepada opini yang muncul, dan saya hadirkan Pak Gubernur sama Kejati, Pak, di acara itu. Anak buahnya kejaksaan ini juga kan ngerti kan, Pak, itu hadir, Pak, dari pagi sampai siang itu Kejati, Gubernur, yang bicara kepala BPK sama dua profesor, Pak, tentang obligasi. Pak, habis itu kelar. Wartawan juga mengerti permasalahan utamanya seperti di mana. Sebenarnya gelar perkara itu, Pak, tapi bentuknya seminar. Ada gelar perkara itu dibuka, Pak. Opini ahli apa? Kemudian si kepala BPK juga cerita, pandangan. Akhirnya dia mengiyakan. Itu nggak salah sebenarnya. Udah kan, Pak, saya sudah dapat ceritakan di sini kan, tinggal saya laporkan aja rekaman itu kepada anak buahnya yang mengatakan itu adalah masalah kan gitu kan. Dan ini kan suatu rangkaian bagaimana kita membungkus sebenarnya, menjahitkan sebenarnya, Pak, di sini. Dan setelah itu, Pak, redap, Pak. Jadi teman-teman media pun jangan disalahkan, karena mereka memang kurang paham, sehingga mereka menceritakan itu seolah-olah bagi orang bank, bagi teman-teman saya di bank itu tendensius, Pak. Saya bilang enggak, karena kekurang pahaman teman-teman media sebenarnya di sini. Dan akhirnya dipahami, ngerti, selesai, Pak. Karena pembayaran obligasi itu bukan dari dana kas, Pak, beda cerita itu, karena dia taunya 500 miliar diambil sehingga mengganggu rugi laba katanya, Pak. Rugi tahun ini akan anjlok labanya diambil dari situ. Kan gitu, beda kamarnya, Pak, ya, beda kamar kan. Pada ini kan sudah dicadangkan sebenarnya kan, Pak, di sini. Selesai, Pak, begitu. Kasusnya itu. Intinya lagi, Pak. Koordinasi, kolaborasi, harmonisasi.
Itu kunci kata akhirnya. Dan jangan saling menyalahkan di sini, sehingga si para teman-teman media itu akhirnya juga dilakukan edukasi, Pak. Dan mereka kan dapat pulang itu, Pak. Mereka dapat sertifikat semua loh, Pak. Seminar kan? Saya kasih semuanya. Gitu, akhirnya itulah membuat mereka jadinya ngerti. Itu masalah yang paling ada 2 direktur, 2 komisaris, Pak. Sama satu lagi ada 4 kepala divisi, Pak. Tinggal masuk, Pak. Muka tuh udah nggak ada cahaya, Pak, kalau ke kantor. Tadi udah begini, rapatnya udah begini semua, Pak. Tekuk semua. Udah siap-siap bawa koper mereka sebenarnya itu. Nah, itu kasihan kan. Itu saya lihatnya itu gitu ya. Itu rasa mas saya, Pak. Itu udah kali Pak Edwe ya, yang mungkin saya sampaikan. Lagi-lagi Pak, jadi kalau ada masalah, koordinasikan dengan teman-teman media. Ini sebenarnya, ini kita sedang kita usahakan. Jadi artinya nggak ada, apa namanya itu Pak ya. Dosa di antara kita Pak. Ya, ini penyanyi juga nih Pak. Kita nyanyi juga nih. Gitu ya. Udah terbuka semuanya. Malah kadang-kadang kita sama-sama lah. Jadi kan gini Pak. Kalau teman-teman Bapak media ini, majunya Bang Kalsel, maju teman-teman loh kan gitu. Tadi kan ngomong sama beliau nih. Kayak kamu gimana? Sama kalau gitu. Jadi artinya majunya teman-teman, majunya Bang Kalsel. Sebaliknya Pak, kan gitu. Harus berrelasi, interaksi secara korelasi positif maksudnya gitu. Itu Pak pengalaman yang udah ya karena mau masuk Pak, udah mau dimasukin kayak gitu kan. Bagi saya itu hal yang sedikit unik. Ya, ada lagi satu lagi Pak, pengalaman saya. Saya punya gedung terbaik di Indonesia pada tahun itu ya. Terbagus Pak kantornya. Sorry Pak, kantornya gedungnya. Saya ngundang dirut se-Indonesia BPD Pak, datang ke sana pada saat acara apa yang undian sepeda. Datang Pak, semua dirut komut datang ke situ. Bilang ini gedung terbaik se Indonesia. Saya waktu datang Pak, itu gedung sudah 4 tahun nggak bisa ditempati. Ya, Pak, baru 1 hari jadi dirut Pak, udah dihajar media Pak. Tugas utama dirut adalah bagaimana masuk gedung 4 tahun yang kosong itu Pak. Wah, saya dihajar langsung kan. Tapi saya nggak marah kan Pak. Ini bagi saya kan memacu motivasi saya kan, menyelesaikan apa? Orang kan lihat Pak, gedung di sebelah kantor gubernur yang begitu megahnya nggak ditempati 4 tahun loh Pak. Nah, saya cari tahu Pak, kejaksaan tinggal nunggu Pak. Ya, BPK tinggal nunggu, kejaksaan tinggal ngambil nih Pak. Oh tahu nggak, mantan gubernur akan masuk 1. Lagi-lagi Pak, di ini 3 komisaris masuk Pak, sama 1 dirut, sama 1 direktur masuk. Saya tanya sama kejaksaan, begini Pak, BAP saya lihat Pak. Wah gila nih, saya bilang gitu kan. Itu saya tanya, kebetulan Pak Gubnya baru juga kan, sama saya sama-sama. Saya bilang Pak Gub, kita selesaikan sama-sama ya, dan kita janji tidak ada yang masuk. Itu Pak, saya bilang gitu, gak ada yang masuk ya, gitu kan. Jadi artinya kita nggak jadi salah. Pak, saya cari Pak, kebetulan yang mantan gubernur kan lagi di dalam. Saya datang ke dalam, saya tanya, Bang, apa cerita sebenarnya? Yang gitu kan. Bapak ingat nggak kasus PON di Riau? Pak, itu satu rangkaian tuh Pak. Stadion termegah di Indonesia, apa termegah? Itu kan PON di Riau Pak. Tahun berapa itu? 2012 Pak. Nah itu satu rangkaian, gedung itu termasuk yang terbaik di Indonesia. Korupsinya waktu itu nggak besar-besar juga, cuma 38 M. Saya hitung kasusnya di kejaksaan berapa sih? Jadi gedung itu kenapa nggak bisa ditempatin? Karena ditemukan adanya spek yang tidak cocok sebesar 38 M. BPK periksa waktu itu sehingga barang ini siapa yang masuk ke kejaksaan. Udah diolah Pak itu. Dan di media udah Pak jadi bola panas. Karena setiap ditanya ke banknya nggak ada yang bisa jawab. Lempar ke humas, ke direktur nggak ada yang berani jawab satupun gitu ya. Akhirnya blunder gitu. Itu Pak, itu percaya itu aja. Akhirnya saya lakukan lah Pak. Pertama, kayak gini pasti bikin dengan wartawan. Ngomong dulu, kasih waktu saya bilang gitu. Jadi kan ngomong kasih waktu saya. Ya Pak, kami kan dikejar-kejar juga Pak. LSM segala macam, Bapak punya gedung bagus. Ya. Berapa lama Pak dikasih waktu? Saya minta 3 bulan. Gitu. Saya ngomong 3 bulan saya selesaikan. Ini kan saya juga ada target ke diri saya juga kan waktu itu kan. Alhamdulillah Pak, nggak sampai 2,5 bulan diresmikan gedung itu. Gitu kan. Jadi yang tadi mau masuk jadi masuk. Clear. Jadi saya bikin clear. Yang 38 M itu dibalikin Pak. Dibalikin uangnya tadi. Bentuknya bukan uang, diselesaikan spek yang kurang tadi. Semua dapat. Itu ada daftarnya Pak waktu itu. Itu 2 hal itu Pak yang saya alami sendiri. Artinya berita panasnya macam-macam jadinya dengan opini masing-masing media Pak waktu itu. Masing-masing media macam-macam.
Ya Pak ya, itu aja Pak Edoy. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Indahwati Pak. Biasa kalau di radio saya Faizah Fadilah. Saya dari Radio Abdi Persada FM. Pertanyaannya ke Mbak Inge kayaknya ya. Soal hoax. Soalnya baru-baru ini tadi berita yang saya tulis gitu. Jadi booming gitu di Instagram. Terus karena diteruskan oleh banyak media lain. Jadi beritanya itu tentang ada produk roti gitu diduga mengandung bahan berbahaya. Nah, ternyata berita saya itu kan tidak menyebutkan merek, juga pokoknya tidak menyebutkan merek lah dan mengatakan itu baru dugaan kan karena dilaporkan oleh pihak Kadin. Ternyata diteruskan oleh beberapa media, bahkan media dari Jakarta juga. Kemudian ada surat somasi begitu dari perusahaannya. Kita baca oh enggak, bukan ke media kami, tapi ketika kita lihat yang diteruskan itu adalah videonya saya, tapi pakai naskahnya teman saya dari Bipos. Jadi dia nyomot-nyomot dari sejumlah media gitu. Ada juga videonya dari punya teman saya Duta TV juga diambil ya dari YouTube-nya. Nah, itu gimana kategorinya, masuk hoax atau apa? Karena somasi yang dari pihak perusahaan tuh mengatakan mensomasi 2 media karena menyebarkan hoax tentang produk roti mereka, katanya mengandung bahan pengawet, padahal tidak sebenarnya. Tapi dia memakai video saya gitu dan jelas-jelas itu suara saya di video itu. Nah, itu apa kategori hoax atau seperti apa? Makasih Mbak Inga. Sebenarnya itu bisa jadi masuk apa ya? Kategori calon hoax ya kalau aku bilang. Nah, kalau di Tempo ini kita punya 5 label. Jadi tidak sekedar hoax atau bukan, tapi ada yang keliru. Kalau keliru berarti seluruh kontennya itu salah. Baik itu narasi, konteks, video, semuanya nggak nyambung dan itu dibuat-buat. Nah, mungkin kalau yang Mbak tadi bilang bisa masuk kategori menyesatkan ya. Informasinya benar, tapi diramu, dicampur-campur sehingga kesimpulan dan konteksnya jadi samar, sehingga itu bisa menyesatkan gitu. Sebenarnya kalau menghadapi itu, jadi Tempo juga pernah membuat sebuah artikel, kemudian dicap hoax sama pemerintah daerah. Karena mereka merasa hal yang kita tulis salah. Padahal kan sebenarnya kalau itu adalah produk jurnalistik, merasa yang kita tulis salah, ada hak jawab, ada bisa mengadu ke Dewan Pers, ada jalur-jalur yang sebenarnya bisa digunakan gitu ya sama orang yang kita beritakan gitu. Jadi mungkin bisa diklarifikasi aja. Jadi sebenarnya kalau yang dipertanyakan penggabungan itu jadinya kayak gimana, kalau di Tempo kita menilainya itu konten yang menyesatkan. Karena informasinya bisa saja betul, masing-masing yang diambil itu ada informasi yang betul, tapi karena dicampur-campur dan diramu sedemikian rupa sehingga hal-hal pentingnya menjadi samar dan bisa menyesatkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani dari media wartabanjar.com. Saya punya pertanyaan buat Kak Inge ya. Tadi Kak Inge ada menyampaikan dunia digital ini semakin berkembang dan berita itu konfirmasinya kalah cepat. Terkadang ketika kita di lapangan kemungkinan ada punya kendala konfirmasi, misalkan sulit untuk menghubungi pejabatnya atau sulit untuk menemui pejabatnya. Sebagai jurnalis kita tuh harus bersikap seperti apa sih menghadapi hal-hal seperti ini? Itu aja, terima kasih banyak. Sebenarnya intinya tetap berusaha dan tidak menurunkan standar sih. Kalau misalnya pun belum dapat ya udah kejar dulu sampai dapat. Karena tadi yang aku bilang maksudnya adalah konfirmasinya kalah cepat, peredarannya adalah salah satu kendalanya adalah ketika ada seseorang nih, contohnya misalnya aku mendapatkan informasi calon hoax, terus tanpa aku pikir panjang dan cuma ngelihat judulnya, wah ini bahaya, parah nih, terus aku langsung share. Kemudian bisa jadi konfirmasi itu datangnya 3 hari kemudian ya, karena informasi itu baru sampai ke media, lalu tim cek fakta medianya mungkin menulis artikelnya, kemudian baru di-share beberapa hari kemudian.
aku sebagai yang sebelumnya menge-share itu, biasanya kebanyakannya berdasarkan hasil survei adalah tidak menyebarkan ulang hasil konfirmasi yang didapat meskipun 3 hari kemudian itu. Karena malu misalnya, aduh gue udah nyebarin hoax gitu, malu misalnya. Jadi itu tadi yang aku bilang kalah sebarannya adalah dalam 1 hari misalnya hoaxnya tersebar 1.000, tapi ketika berita konfirmasinya sudah ada, itu sebarannya cuma 3, 4 gitu. Karena itu tadi mental orang yang sudah menyebarkan itu tidak selalu akan ikut menyebarkan hasil konfirmasinya gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya tadi kendalanya karena memang kesulitan mencari, itu juga kami rasakan sih, apalagi hoaxnya seputar kesehatan. Hoax paling banyak di Indonesia sekarang ini adalah seputar kesehatan, misalnya minum jus seledri menurunkan diabetes, atau tips anti gagal ginjal minum air kelapa dicampur apa-apa, itu banyak banget beredar. Nah, untuk mendapatkan konfirmasinya kan kita harus wawancara ahli, dokter di bidang itu misalnya. Nah, itu memang kita dapat kendalanya di situ ya, karena akses wartawan mungkin ya kalau ke pejabat oke lah ya, ada linknya gitu. Tapi kalau misalnya ke ahli-ahli seperti itu rada sulit, dan tektokannya juga mereka mungkin melayani wartawan juga belum terbiasa. Jadi memang kendalanya di situ. Yang penting nggak menurunkan standar aja sih. Misalnya biasanya konfirmasinya harus ke A, B, C, ya udah kalau misalnya belum dapat semua ya jangan diturunkan dulu konfirmasinya gitu sih intinya. Oke, jelas Mbak Nurul? Iya, tadi ngomong-ngomong yang berita-berita hoax untuk kesehatan Kak Inge, jujur li, saya mengalami emak di rumah, kan kadang orang tua itu pengennya nggak mau minum obat ya kan, daripada rusak ginjalnya apa segala macam, maunya yang herbal-herbal. Jadi apa segala macam yang muncul di internet, dia telan tuh. Nah minum ini, minum ini, minum ini. Dari mana beritanya? Ada di internet, katanya gitu. Kalau mama biar sama. Nah itu undian-undian, ikut ini nah gitu. Jadi kayak langsung telan berita gitu kan kadang-kadang. Nah kadang kita jadi anak jadinya ya Kak, yang jadinya filternya. Oke, kita lanjut lagi yang pengen tanya. Ini tadi dari mana boleh ya? Baik Pak, saya Ari dari Prima TV. Jadi berkaitan dengan penyerangan katakanlah berita-berita hoak ini di media sosial ini sepertinya tidak terbendung gitu ya Mbak dan dua narasumber kita yang ada di muka ini. Nah, yang perlu kita ketahui di sini sebagai yang disampaikan oleh Mbak Inge tadi, bahwa berita-berita ini seperti berita kesehatan tadi, dan itu akhirnya termakan oleh ibu-ibu, dan juga ada teman saya juga termakan itu gitu loh, karena dia sakit ginjal, jadi dia sering cari berita-berita seperti itu dan ternyata dia tidak sembuh-sembuh gitu loh. Nah yang baru-baru ini tadi terjadi, terutama yang ada di Kalimantan Selatan mengenai berita kecubung. Berita kecubung itu kan akhirnya, aduh luar biasa nyebarnya gitu loh. Tapi ujung-ujungnya bukan kecubungnya ternyata yang bisa bikin orang ini. Nah yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih, apakah ada instansi-instansi yang haruslah menangani masalah berita-berita seperti ini gitu loh. Agar ya kalau kita kan sebagai media mungkin bisa lah untuk tahu. Tapi kalau ibu-ibu di rumah atau masyarakat yang umum-umum, dia langsung makan itu berita. Nah itu loh Mbak yang ingin saya tanyakan, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Inge. Oke, sebenarnya beberapa sebenarnya bahkan Kominfo sebenarnya punya ya, cuman justru Kominfo sumbernya adalah media-media. Jadi jadi tetap kita sebagai media tetap jadi kuncinya gitu. Makanya khusus di Cek Fakta, media tuh tidak bersaing dalam mencari berita, tapi berkolaborasi. Makanya ada koalisi Cek Fakta itu. Jadi misalnya membaca artikelnya dari Tempo.co, tapi dalamnya bisa jadi sumbernya CNN Indonesia, Kompas.com gitu. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi di bagian news. Kalau di Cek Fakta itu bisa seperti itu. Bahkan sama-sama member koalisi ini bisa saling share, bisa saling tolong. Misalnya Tempo lagi di ada berita hoaxnya gitu. Mereka akan bantu, bahasa kita tuh debunkingnya. Mereka akan bantu
mengkonfirmasinya gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada instansi, sejauh ini yang paling support untuk membantu kerja-kerja cek fakta justru bukan instansi pemerintah, tapi Meta. Justru Meta punya dashboard khusus untuk media sosial mereka, ada Instagram, Facebook, dan Thread. Jadi mereka punya dashboard khusus yang bisa diakses sama pemeriksa fakta. Konten-konten mana yang udah mereka saring pakai AI-nya yang calon hoax, nanti kita periksa, lalu kita bantu rating sehingga konten itu bisa dihapus sama mereka. Begitu. Selain itu, selain Meta, Google. Jadi yang support kita justru sebenarnya bukan instansi pemerintah. Kadang malah instansi pemerintah ikut melabeli berita yang kita buat sebagai hoax gitu. Ya, gimana ya? Takut nih saya ngomongnya. Oke, gimana Bang Ari? Oke sih, ya, terima kasih Mbak Inge. Lanjut lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa dari media online lokal Langkar ID. Pak Irfan, mungkin saya sedikit bertanya kepada Bapak nih Pak. Tadi kan teman-teman udah bicara sama Mbak Nike, ya, Inge. Oke, sekarang Pak Irfan, biar gantian. Pak, mungkin ini aja Pak. Kalau wartawan kan mudah Pak melakukan konfirmasi terkait mewaspadai informasi hoax terhadap investasi, hadiah yang disebar oleh media sosial tidak bertanggung jawab atau media-media yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi bagaimana mungkin tips Bapak buat masyarakat nih untuk tidak memakan isu-isu tersebut seperti itu? Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, disilakan Pak Irfandi. Iya. Bu, Ibu siapa namanya tadi? Bu Elsa. Ya. Bu, di bank juga banyak Bu yang diginikan, artinya itu seperti ini ya, punya bapaknya dulu Sempeda apa ya? Itu banyak Bu yang ditipu Bu. Jadi ditelepon, kemudian seolah nanti Bapak mendapatkan hadiah sejumlah 10 juta, cuma Bapak bayar pajak dulu, kan gitu modusnya Pak ya? Kayak gitu kan? Nah itu kan jadi lebih canggih. Jadi gini, kalau saya sebenarnya edukasi ini memang sebaiknya dari banknya yang menyebarkan dalam bentuk di web aja atau di Instagramnya. Pada saat mau dilakukan ada semacam pemutaran undian, itu mulai dikatakan kewaspadaan pajak. Benar Bu, sekarang ini kan ini nggak bisa dihambat sampai orang yang berumur berapapun ya. Betul Bu, ibu saya profesor doktor Bu, kena juga Bu. Artinya dia umur 90 tahun sekarang. Yang tadi yang kata ibu yang soal kesehatan itu, dia ngotot. Dia bilang aku kan profesor katanya. Kenapa dihalangin untuk yang bahasa Instagram tuh pakai obat-obat tadi yang herbal tadi. Tadi saya ketawa dengan itu Bu. Ibu saya aja ngikutin Bu. Bukan orang edukasi loh Bu. Dan apalagi dia bilang aku kan orang pendidikan, masa kamu halangin kan ya. Kita jalan itu nggak benar Mami. Nggak mau dikasih tahu gitu kan. Nah maksud saya jadi ini memang betul. Tadi kan siapa ada? Ada instansi mana Pak yang mengakukan suatu? Memang nggak ada. Coba orang database-nya aja jebol bagaimana sih Pak? Saya ngomong aja di sini deh. Lalu gitu kan boro-boro menghalangi Pak. Salah. Kita udah kena musibah secara bangsa dan negara nih Pak. Kalau dia nggak boleh ngomong Pak, kalau aku boleh ngomong. Di kalau media soalnya takut nanti kena. Kan gitu. Jadi balik lagi Bu. Jadi artinya memang nantinya itu lebih kepada tanggung jawab moral daripada lembaga yang untuk yang terkait tadi, ayo dong diedukasi masyarakat, dikasih tahu bahwa kalau ada begini-begini itu nggak benar kayak gitu kan. Tadi kan model-model kan jadi seolah-olah ada informasi dari bank Kalsel yang sesungguhnya gitu kan Pak ya. Jadi sudah itu kasihan Bu, dia kan ngadu. Tuh kadang-kadang maaf Bu ya orang yang aduh maksudnya itu kita bukan kita apa udah jatuh ketiban tangga gitu lah. Dia mengharapkan mendapatkan sesuatu lebih di situ malah tambah menderita kan. Jadi saya lebih mengimbau kepada terutama yang punya hajatnya tanggung jawab dong gitu kan, bukan. Nah itu paling-paling itu Bu yang pesan saya. Ya memang nggak bisa. Kadang kita cari salah siapa di sini memang susah bukan gitu kan. Itulah Bu, itulah dampak daripada kalau kita bilang keniscayaan soal digitalisasi nggak bisa dihambat. Itu macam-macam modusnya kan. Kok ada orang sih yang mau pakai gambar siapa tadi itu fotonya siapa atau digambarin ngomong tadi banyak radio tadi kan. Ya ceritanya ngomong siapa gitu, kok tega sih. Itulah manusia Bu, susah kita kan menghalangin kan gitu kan. Karena kan
Kita juga udah susah Bu membedakan antara setan sama manusia sekarang kan. Susah kan. Yang mana setan murni, yang mana manusia murni, ya susah juga kan. Ya Bu MC, saya kembalikan ke Bu MC. Ya masih Bu. Yang satu lagi baik. Gimana Kak Elsa? Sip, mantap. Kita lanjut satu pertanyaan lagi, boleh izin? Permisi ya kakak ya. Ini kakak cantik di sini siapa namanya? Oke, baik. Perkenalkan saya Fitriana Dwi Rahmawati dari RRI Banjarmasin. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Kak Inge. Tadi kan udah disampaikan di tips-tips untuk bagaimana kita menyaring dan juga mengetahui berita-berita mana yang benar ataupun yang enggak. Andaikan diketahui nih Kak berita tersebut tidak benar, ini apa yang biasa Kak lakukan? Apakah itu ditutup atau mungkin dibiarkan begitu saja Kak? Karena kalau saya lihat nih berita-berita hoax itu kan menyebarnya cepat dan tentunya mungkin bagaimana mungkin cara dari Kak Inge sendiri untuk mengatasi tersebut. Terima kasih Kak Inge. Terima kasih. Langkahnya Kak Inge, gimana nih Kak Inge? Oke, kalau di Tempo ketika sudah selesai memeriksa fakta, selain menerbitkan artikelnya, karena tadi ya penyebaran hoaxnya kan kalah tuh yang 3.000 sama 3 tadi itu. Jadi ya kita menggunakan cara lain untuk menyebarkannya supaya lebih luas gitu. Karena menyebarnya di media sosial, ya kita lewat media sosial juga gitu. Jadi Tempo menyebarkan artikel atau hasil pemeriksaan faktanya tidak hanya di kanal tempo.co sebagai bentuk berita gitu, tapi juga membuat video, membuat infografis yang bisa di-share dan bisa dengan mudah disebarkan ulang ya di media sosial. Jadi kita punya di seluruh media sosial sih, di Facebook, di X, di TikTok, Instagram gitu. Jadi paling nggak kalau orang seperti saya tadi yang menyebarkan hoax malu menyebarkan hasil klarifikasinya di di WhatsApp-nya lagi, mungkin saya berani kalau di Instagram karena orangnya beda gitu, followersnya beda gitu, misalnya kayak gitu sih. Karena sebenarnya ini juga terjadi yang terjadi ketika sekarang ini kan banyak informasi dan di media sosial banyak banget yang soal Palestina ya. Jadi waktu itu ada satu unggahan dari fitur Add Yours itu yang ada tulisan hitam doang gitu, terus ada tulisannya kalau kelompok mana sudah apa gitu ya. Nah itu tuh banyak sekali di repost sama pengguna Instagram, tapi ternyata itu adalah hoax yang sudah pernah terjadi juga sebelum-sebelumnya gitu. Informasi yang sama disebarkan ulang lagi dengan konteks yang berbeda. Nah, ketika kita bikin klarifikasinya di Instagram, yang men-sharing ulang memang tidak sebanyak yang awal, tapi setidaknya orang yang pernah men-share ulang itu sudah membaca dan mengetahui, sehingga ada banyak yang men-take down dan mengapresiasi lah bahwa kalau kita sudah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa hal itu salah dan sebaiknya tidak disebarkan ulang gitu sih. Sama itu tadi ya, karena kita ada support dari Meta, jadi kalau itu adanya di platform-platformnya Meta Group, kita tinggal report ke mereka, nanti mereka akan take down atau memberikan, mungkin teman-teman suka nemu kalau misalnya buka satu konten terus ada tulisannya partly false, terus tetap mau lihat kontennya apa enggak. Nah itu berarti sudah ada rekanan dari media yang bekerja sama Meta yang sudah flagging konten itu gitu. Oke, gimana Mbak? Jelas? Oke, siap. Bapak Ibu, ini sekalian seperti kejutan. Biasanya kalau bintang tamu atau guest star yang paling ditunggu-tunggu di akhir datangnya ya kan. Kita ada tamu spesial. Boleh saya komentar? Oh boleh. Mohon izin Bapak, mohon maaf saya tidak lihat. Silakan Pak Saritua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah duduk di depan kan,
nggak ngomong apa-apa, malu saya jadinya. Oke, baik. Mungkin menanggapi tadi, mengomentari apa-apa yang sudah disampaikan semua oleh Pak Irfandi, Mbak Inge ya. Nah, tadi kalau poin yang saya tangkap dari Pak Irfandi terutama sekali adalah ada 3 kunci kita mungkin dari sudut pandang kacamata BPD, yakni kita ingin berkolaborasi Pak ya, berkoordinasi, berkolaborasi dan menciptakan harmonisasi gitu. Nah itu yang penting, saya pikir saya setuju sekali itu. Lalu kemudian memang terkait dengan berita hoax dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan bagi media. Terutama sekali kan karena ada dulu tuh semacam istilah lah, bad news is good news ya kan. Nah tapi kalau good news is not a good news gitu kan. Nah sehingga ketika sesuatu yang sensasional, sesuatu yang booming gitu ya, bisa viral, itu menarik sekali atau menjadi godaan bagi media untuk diangkat gitu. Nah tapi tadi makanya akhirnya sebenarnya kalau kita tarik ke sekarang ini kan tidak hanya bad news yang bisa viral ya. Banyak hal juga yang sebenarnya yang istimewa. Hal-hal yang baik dan istimewa itu juga bisa viral gitu. Contohnya saja tadi umpamanya herbal yang dianggap ajaib jadi viral. Padahal tidak nyata. Tapi kalau kita ingin mungkin dari sudut pandang kita, kolaborasi, koordinasi dan harmonisasi ini mungkin bisa teman-teman media angkat hal-hal yang berfokus kepada nasabah Bank Kalsel. Nah, jadi barangkali saja sosok-sosok nasabah yang menjadi mitra Bank Kalsel ya, yang istimewa gitu. Nah, kalau Bapak Ibu di lapangan mungkin bisa menemukan gitu kan. Nah, itu bisa menarik saya pikir. Yang kedua bisa fokus jaringan Bank Kalsel kepada peer-nya. Nah, jadi Bank Kalsel sendiri kan salah satu bank daerah gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada bank-bank daerah lagi di seluruh Indonesia. Nah, kita tertarik tadi kalau Tempo tadi ya sebuah media investigasi bahkan ya. Nah, media investigasi Tempo ini. Yang ternyata dia menggali data tidak hanya kepada satu fokus, tapi kepada bahkan berjalannya fact checker dan sebagainya. Artinya begini, bisa berita itu diperkaya dengan data-data yang lain. Nah, kebetulan saya juga adalah yang mendapat apresiasi lewat email dari Tempo karena mendukung ada suatu hal yang dilakukan Tempo gitu ya. Nah, jadi yang kedua tadi fokus jaringan peer kita. Bagaimana Bank Kalsel dan bank-bank daerah gitu, Pak ya. Karena terus terang saja kita tidak pernah gembor-gembor Pak Dirut ya. Kita dibandingkan bank daerah yang lain Pak, Bu. Banyak hal-hal yang lebih daripada kita. Nah, lebih dari kita. Dibanding dengan itu mungkin menarik juga untuk diangkat gitu. Nah, kemudian juga fokus kepada Bank Kalsel dengan jaringan industrinya. Bagaimana Bank Kalsel berhadapan dengan bank-bank non-Bank Kalsel di Kalimantan Selatan gitu. Di bisnisnya, di jaringan industrinya, jaringan perbankannya. Termasuk juga industri itu tidak hanya perbankan, juga dengan yang lain ya kan? Ada perindustrian, ada perasuransian dan seterusnya. Saya pikir banyak hal-hal yang menarik di situ nantinya, ya. Kemudian juga fokus kolaborasi inovatif daerah. Nah, ini yang kita harapkan. Pemerintah daerah ingin melihat bahwa Bank Kalsel juga berperan besar dalam membangun daerah gitu. Nah, kira-kira kemasan angle berita yang bagaimana yang bisa menggambarkan Bank Kalsel telah melakukan inovasi. Kita banyak melakukan inovasi sebenarnya. Bagaimana kita membantu pembangunan daerah dan kita kemas umpamanya inovasi itu ya kan, inovasi itu kan
dari yang belum menjadi ada, dari yang tidak ada di sini, dari kita adopsi untuk dilaksanakan. Itu semuanya hal yang kalau bisa kita kemas, meskipun itu tidak bad news, bisa jadi good news gitu kan. Nah kemudian yang terakhir mungkin fokus ketokohan, ini terakhir aja, fokus ketokohan gitu. Saya pikir dari sosok Dirut sampai kepada kepala cabang, Bapak Ibu sekalian itu akan menarik itu, gitu ya. Kalau umpamanya kita gali, bagaimana mereka mendedikasikan dirinya untuk bank daerah kita dan membangun daerah. Nah, asal bisa digali dan bisa dikemas dengan baik gitu. Barusan tadi kepala cabang Paringin mendapat apresiasi atas pengelolaan apa Pak? CSR. Nah, yang terbaik gitu kan. Nah, kira-kira terbaiknya bagaimana Pak? Bisa dielaborasi kan? Bisa dielaborasi untuk diangkat gitu. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya itu. Jadi saya memahami bahwa memang tantangan pers, karena saya juga dididik oleh Bu Nartini sebenarnya. Pernah 3 bulan saya magang di medianya Bu Narti dulu itu ya. Nah jadi ya mungkin saya seperti ini juga karena media juga gitu. Saya akui gitu. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Syaritua Siregar, luar biasa pengalaman di medianya juga ada ya Pak ya. Baik, menyambung yang tadi, izin Bapak-Bapak, Ibu, terkait dengan narasumber kita pada hari ini sebenarnya ada 3. Nah, jadi ada 1 tamu spesial yang sudah hadir di tengah kita. Ada, kenapa? Afgan. Ini lebih ganteng daripada Afgan. Jangan sedih. Dan orang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yo, yang mana? Yo. Sudah hadir Bapak Dr. Haji Abdurrahman Muhammad Fakir. Halo Bapak, berkenan Bapak untuk bisa maju ke depan. Boleh kita berikan aplaus? Dan khususan hari ini beliau menyampaikan kepada kita pakai bahasa Banjar aja. Karena bahasa Banjar sidin kada hilang. Ternyata asli bahasa Banjar dan ada istilah yang ulun kada tahu, sidin tahu. Nah, secara khusus kami mohon Pak untuk menyampaikan pengalaman beliau dalam menangani, apalagi ini khusus ya, mengalami berita Indonesia yang di luar negeri misalnya sebagai duta besar. Silakan Pak. Makasih Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mengenai tema, saya itu orang praktisi dan bukan orang sosmed. Sosmed itu dulu gara-gara karena ada jabatan aja. Sementara yang mengelola adalah manajemen gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi karena itu bagian dari public accountability. Jadi pertanggungjawaban publik, pasti teman-teman sangat mengerti sekali apa yang dimaksud dengan public accountability. Sementara saya tidak tahu, saya bukan orang yang suka tampil. Saya lebih suka di belakang. Jadi saya ingat ketika kita baru sama-sama dilantik dengan Menlu Retno waktu itu, saya juga tidak tahu kok tiba-tiba saya diminta menjadi anggota kabinet. Itu juga ternyata prosesnya agak membingungkan sedikit karena dikatakan bahwa saya mewakili Kalimantan waktu itu. Sebab orang Kalimantan protes di antara list yang ada di kabinet, calon-calon kok tidak ada orang Kalimantan. Orang Kalimantan protes. Ternyata lalu kemudian saya tidak tahu, dan itu juga disampaikan kemudian bahwa Presiden minta timnya tolong carikan tokoh Kalimantan itu. Dari sekian itu di list itu satu-satu akhirnya jadi 3 diajukan ke Bu Mega terus kemudian karena dulu saya pernah menjadi interpreter Bu Mega, lalu kemudian ini sajalah gitu. Tapi kira-kira ditaruh di mana? Itu. Jadi dan saya diplomat karir dari sastra Arab, nggak kebayang. Jadi diplomat karir dan bersentuhan dengan, memang mulai bersentuhan dengan media lebih kepada balik lagi adalah upaya
menampilkan apa yang kita kerjakan. Jadi tadi sudah disampaikan ya, terakhir saya mendengar tadi bagaimana sebenarnya ini inisiatif yang sangat bagus Pak Farudin, Pak Dirut. Saya pikir ini adalah bagian dari Public Accountability Bank Kalsel, dan ini tidak hanya rutin setiap tahun dalam bentuk seperti ini. Saya pikir juga katakanlah apakah setiap bulan, sebab saya ingat apa yang saya sampaikan kepada direksi Freeport. Kita itu kurang publikasi mengenai capaian. Kita kurang publikasi mengenai kemanfaatan Freeport. Akhirnya saya sampaikan ke mereka, tolong buatkan tema Freeport in Figures. Semua dalam bentuk angka. Karena kalau angka orang bisa langsung lihat. Misalnya berapa penghasilan setahun, berapa yang memperoleh manfaatnya, negara berapa menerima setahun, kira produksinya berapa, harga ini berapa, plus berapa puluh ribu sudah beasiswa, berapa kilometer yang sudah dibangun, berapa rumah sakit yang dibangun, sekolah, itu semua angka. Nah, angkakan itu dalam rupiah. Dan orang akan sama, oh ternyata gitu Pak. Nah sekarang apalagi kemudian ketika Freeport sudah dalam posisi 51% misalnya. Nah ini akan menarik sebenarnya, itu baru perusahaannya, belum tadi disampaikan orang-orangnya. Nah berapa orang Papua yang yang bekerja di sana, kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya pikir bagian dari interaksi kita dengan publik melalui media. Nah media ini more or less adalah bagian dari our stakeholders, istilahnya pemangku kepentingan. Kalau di Kemlu saya ketika menjadi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, itu misinya adalah empowering stakeholders, memberdayakan para pemangku kepentingan yang ada relevansinya dengan misi kita. Jadi itu. Tentu ya karena ini adalah temanya hoax tadi, dengan informasi yang kita sampaikan dengan cara yang menarik, tentu saja yang kita harapkan adalah justru media yang menampilkan itu secara menarik. Kita cuma memfeeding ini aja, bahan-bahan aja. Nah, biarlah mereka dengan secara kebebasan menampilkan itu dengan bahasa mereka. Apalagi sekarang untuk dimaklumi, saya tidak tahu ya. Fokus anak muda sekarang itu tidak lebih dari 18 detik. Jadi bayangkan yang ada di HP mereka, itu mereka cepat sekali. Jadi mungkin hanya isu-isu tertentu yang sangat menarik, yang lama bertahan. Nah, ini juga tantangan sebenarnya, tapi justru ada satu sisi lain bahwa ini recorded sudah dan tidak akan hilang, by the way. Ini adalah catatan-catatan buat baik itu pengelola korporasi, baik itu pengelola media. Satu target itu anak muda. Yang kedua adalah bahwa tidak akan lama. Yang ketiga bahwa dia recorded, akan selalu ada tersimpan di iCloud. Nah ini sehingga tadi yang disampaikan oleh yang pernah dulu ditampilkan lagi dengan nuansa yang beda gitu. Nah ini adalah sesuatu yang sangat sudah biasa sekarang ini. Di alam seperti sekarang ini sudah sangat biasa. Nah tapi ya itu tadi fokus mereka tidak akan lama. Sebentar sekali sudah itu hilang. Nah ini sebenarnya tantangan pada saat yang sama kesempatan. Karena mau tidak mau kita selalu akan dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Nah makanya saya bilang tadi, kita kadang-kadang memerlukan figur-figur tertentu. Makanya orang-orang kenapa sekarang laku sekali selegram misalnya. Kenapa laku sekali orang katakanlah seperti Raffi Ahmad misalnya seperti itu.
Karena itu sering diperlukan kadang-kadang. Jadi saya waktu masih dirjen pada waktu itu saya mengatakan coba kita identifikasi anak-anak muda yang punya passion di bidang diplomasi, yang punya itu siapa? Coba lihat. Nah kalau kita sudah identifikasi, kita melakukan pendekatan kepada, yuk bisa nggak bantu kami? Jadi kita tidak berbusa-busa sendiri karena berapa sih followers kita by the way gitu kan. Kita tidak berbusa-busa lagi, kita gunakanlah mereka-mereka itu. Dan lewat sebenarnya juga adalah lewat media. Karena media memang memfokuskan dirinya adalah ke situ. Akan beda narasi yang ditampilkan oleh tokoh, oleh figur tadi dengan yang media. Media lebih, katakanlah kalau saya lebih ya saya tidak mengatakan civilized lebih berada karena dia dididik untuk itu. Berbeda dengan tadi selebgram dengan apa gitu dia YouTuber gitu. Itu berbeda dengan itu. Iya. Jadi tapi masing-masing punya porsi audiens. Jadi karena itu tadi ya katakanlah misalnya di Kalsel itu siapa yang katakan umpamanya raja, katakanlah itu hanya salah satu. Saya nggak tahu raja sudah meredup atau masih di atas by the way. Ya sudah Nah kan kita mencari lagi orang lain. Pendekatan ini mau tidak mau kita tidak berhenti dengan satu, tetapi kita kreatif terus. Dan hampir semua korporasi harus memiliki itu, Korkom itu, corporate communication, corporate communicator. Jadi harus selalu ada itu, karena tanpa itu, ya kita hanya berjalan biasa, orang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Sementara itu juga sebenarnya membantu kita mempromosikan. Salah satu contoh misalnya, balik lagi salah satu yang menjadi unggulan Kementerian Luar Negeri dalam misinya adalah mempromosikan dialog lintas agama dan peradaban. Itu salah satu. Karena itu kita memiliki keunggulan. Kenapa itu kita tampilkan dua misi? Misi pertama adalah sharing. Oh, Indonesia tuh ini loh negaranya sangat toleran. Karena Indonesia itu DNA-nya adalah diverse, keberagaman. Karena itu toleransi adalah sebuah keniscayaan, mau tidak mau. Tapi you have to earn it. You harus fight untuk mendapatkan persatuan. Karena tadi keberagaman adalah sebuah keniscayaan, mau tidak mau Indonesia untuk bersatu harus ya dicari dialog dan toleransi itu harus selalu diinjek kepada masyarakat. Tapi kita ke luar negeri, kita sekarang kalau tidak salah sudah hampir punya 45 negara sebagai partner dialog kita yang rutin kita lakukan setiap kali. Kita sampilkan kepada negara, Indonesia itu adalah negara toleran. Indonesia adalah negara yang demokratis. Ya, itu tampilkan seperti itu. Tapi pelakunya bukan diplomat. Pelakunya adalah tokoh agama, akademisi, ya tokoh-tokoh nasional, gitu. Yang itu memiliki latar belakang mereka lah sebenarnya yang merepresentasikan Indonesia di luar. Jadi bukan diplomat yang mempromosikan. Jadi balik lagi, kita menggunakan orang, empowering pemangku kepentingan. Ya ini diajak keluar katakanlah berbagi dengan negara lain tentang keunggulan kita di bidang demokrasi dan toleransi itu tadi. Mereka dengan sengaja hati melakukan. Sehingga yang tampil ya tokoh Islam, tokoh Kristiani, tokoh Buddha, tokoh Hindu. Itu yang kita tampilkan. Cendekiawan. Nah ini salah satu. Tidak hanya itu pada pada tingkat anak muda juga ada future face leaders kita sebutkan itu. Jadi tokoh-tokoh agama yang muda itu kita tampilkan dan termasuk media karena media inilah jadi kita keluar pada waktu itu dengan sebuah buku. Saya ingat ketika ketemu dengan
Komarudin Hidayat, dia masuk itu waktu rektor UIN, bukan UII yang sekarang juga sudah diganti. Saya sampaikan, coba kita bikin buku pedoman yuk mengenai toleransi di Indonesia. Ya, intinya satu, bagaimana agama-agama itu masuk ke Indonesia. Ada nggak dengan perang? Itu kan yang salah satu saja. Yang kedua misalnya, mungkin hanya sedikit sekali negara yang memiliki kementerian agama. Itu bagian dari itu tadi, dari bagaimana Indonesia menampilkan toleransinya dan dialognya. Nah, terus itu bagaimana hubungan antara negara dengan agama. Nah, terus kemudian selain itu kita kasih aja contoh-contoh. Model-model, misalnya ya katakanlah di sekitar Monas, di situ ada Istiqlal, ada katedral, itu aja sudah simbol gitu loh. Ada simbol misalnya gereja sama masjid itu dindingnya satu. Pernah dengar nggak itu? Itu ada ternyata. Masyarakat Ambon itu biasa mempunyai wisdom, local wisdom, kearifan lokal. Masyarakat Nasrani membantu masyarakat Muslim membangun masjid dan sebaliknya seperti itu. Ketika terjadi MTQ di yang menjadi panitia adalah masyarakat Nasrani. Nah, itu yang ditampilkan. Jadi itu bayangkan jadi dari berbagai sisi ya. Ketika saya jadi dirjen, ketika saya jadi komisaris Freeport, nah ketika juga jadi wamen, itu more or less adalah itu yang kita tampilkan. Nah, tadi secara khusus diminta apa pengalaman di luar negeri misalnya. Wah, itu akan saya mulai dengan Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Waktu itu saya, jadi ternyata ini agak sedikit menyimpang. CV saya terakhir yang saya bikin, itu saya sendiri agak kaget kok saya bikin CV seperti itu. Perjalanan karir saya di Deplu itu selalu menyentuh isu pelayanan dan perlindungan warga. Ketika saya penugasan pertama di Baghdad, Irak, ketika terjadi invasi Irak ke Kuwait, kita harus mengungsikan warga kita dari Kuwait keluar dari Irak dan Kuwait dan Irak. Itu pengalaman gitu. Artinya diplomat muda harus melakukan seperti itu ke medan perang antara lain. Jadi kita masuk ke Kuwait, udah zona perang itu, mengungsikan sekitar 300-400 warga kita, rata-rata perempuan karena TKW. Majikannya sudah tidak ada, nah kita mengambil mereka satu persatu. Waktu itu jangan berpikir bahwa kita punya HP. Jadi blackout semua. Jadi bayangkan itu kita dari rumah ke rumah, door to door service istilahnya itu, melayani. Nah itu yang kedua, penugasan saya di New York. Wah, ini kan beda antara Irak sama New York. Tapi di sana ternyata saya bertugas membangun masjid Indonesia pertama di Amerika. Itu di New York itu pertama. Jadi menarik sendiri bagaimana kita mengelola warga kita di sana. Nah, yang Kuala Lumpur, tiada hari tanpa isu orang Indonesia, orang Indon. Tiada hari. Nah, mengelola khusus katakanlah sekarang ketika itu saya sudah mulai mengelola opini publik. Ada yang bikin Jakarta pada waktu itu agak sedikit marah ketika saya membuat statement. Waktu itu saya wakil dubes. Mungkin akan sedikit terkenang dubes saya pada waktu itu adalah Rusdi Harjo, mantan Kapolri. Dan saya orang keduanya. Bayangkan sajalah suasana waktu itu. Nah, saya membuat statement seperti itu. Tanpa kita sadari, pemerintah melanggar konstitusi. Kaget kan semua. Apa ini maksudnya? Saya cuma hanya mengatakan, alinea 4, pembukaan undang-undang mengatakan, misi negara itu adalah melindungi warga. Tapi
Kalau pemerintahnya membiarkan warganya pergi ke negara yang tidak jelas perlindungannya, maka itu akan melanggar konstitusi. Karena gitu. Tapi itu sudah, coba Saudi ada nggak dia punya undang-undang perlindungan buat orang asing? Nggak ada. Malaysia juga nggak ada. Tapi begitu banyak warga kita di sana. Itu satu. Kemudian ini bikin publik ya, opini publik waktu itu. Bikin statement, ada 40.000 anak Indonesia tidak bersekolah di Malaysia. Wah, kaget. Tapi kemudian dampaknya kita membangun sekolah di Kinabalu dan di tempat-tempat itu. Ini cara bagaimana kita meng-attract dukungan publik, kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan sesuatu. Makanya lalu kemudian dibikinkan MOU dengan Malaysia tentang perlindungan, harganya berapa, segala itu. Kalau nggak seperti itu akan business as usual. Jadi mencoba menciptakan opini publik itu penting menurut saya. Nah, itu melalui kadang-kadang statement-statement yang provokatif. Provokatif. Itu antara lain seperti itu. Nah, kemudian ketika setelah Kuala Lumpur saya langsung ke Mesir. Nah, di Mesir is another interesting. Oh ya, di Malaysia pun saya bikin sesuatu. Statement yang kemudian juga membuat warga Malaysia terkaget-kaget. Saya tidak masalah, saya bilang. Warga saya istilahnya dicambuk. Kan di sana itu salah satu hukumannya kan dicambuk. Dicambuk kalau umpamanya dia melanggar ketentuan imigrasi itu bisa dicambuk. Dan saya bilang, saya tidak bermasalah warga Indonesia dicambuk karena dia melanggar ketentuan atau undang-undang negara Malaysia. Tapi saya bilang, saya ingin tahu mana majikannya. Kenapa majikannya tidak diperlakukan yang sama? Karena dia mempekerjakan ilegal. Itu kan jadi membuat publik Malaysia terkaget-kaget dengan cara seperti itu. Karena dengan cara itu lalu kemudian, tapi balik lagi, kita harus juga identifikasi ini mana media yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk itu. Jadi kita coba memanfaatkan posisi kita itu, apalagi ya posisi ya yang setiap saat bisa memberikan tapi juga you have to refrain dari membatasi diri. Oh enggak, kita enggak bisa nih keluar dengan isu ini misalnya. Itu juga itu ada kiat tersendiri untuk tidak melakukan itu. Nah, lalu ketika di Mesir, itu kan pasti teman-teman semua ingat ketika terjadi revolusi di Mesir. Wah, itu hampir hampir setiap jam saya tuh ditelepon oleh teman-teman media terkait itu. Hal satu yang kita keluarkan dari media harus berdasarkan fakta. Jangan pernah menampilkan opini ketika ke media. Jadi fakta aja. Makanya tadi yang Freeport saya bilang figures, angka-angka. Itu fakta itu nggak bisa terbantahkan. Nah, silahkan orang kemudian menilai fakta-fakta itu. Tetapi kita dan harus straightforward. Jangan pernah kemudian bermacam-macam, harus straightforward. Jadi poin-poinnya itu harus jelas. Nah, karena kita akan selalu sering dikejar dengan kayak gitu. Itu ketika di Mesir. Ada satu di Mesir yang membuat saya sempat kaget. Dan itu saya membayangkan pada waktu itu Presiden mendapatkan informasi yang bisa jadi tidak seluruhnya benar, sehingga mengambil keputusan. Keputusan untuk mengevakuasi warga buat saya pada waktu itu is a bit premature. Pasti. Karena tidak ada ancaman buat warga kita.
Beda kalau itu perang. Ini kan orang demo berhadapan dengan warganya ya. Warga Mesir yang demo berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan tentaranya sendiri. Loh kenapa kita yang takut gitu loh? Apa yang harus kita takutkan? Kecuali chaos betul. Ini enggak, ini cuma hanya di Tahrir Square itu aja. Nah ini yang juga waktu itu saya kaget ketika kemudian ditelepon Menlu waktu itu, Pak Dubes, ini kita sedang rapat kabinet, akan membahas mengenai kondisi di Mesir, dan Pak Dubes ikut di dalam rapat kabinet. Ini Bapak Presiden akan memberikan arahan. Kaget-kaget saya. Baik Pak. Nah, terus Pak SBY mengatakan waktu, tolong Pak Dubes di brief saya mengenai kondisi terakhir. Saya sampaikan begini kondisinya. Oke, Pak Dubes, tolong hidupkan lagi contingency plan kita. Kita memutuskan akan mengevakuasi warga kita. Mahasiswa yang sebagian besar mahasiswa itu. Dan nanti kita sudah rencanakan jam 1 malam nanti kita kirim pesawat. Saya langsung hitung mundur. Berapa lama ini? Ternyata hanya saya punya waktu 18 jam untuk mempersiapkan 400 orang siap berangkat. Sementara orang di mana-mana. Bayangkan itu. Nah, itu adalah bagian common. Nah, untungnya karena memang saya dekat dengan mahasiswa, dengan para warga kita. Nah, kita cuma cari tokoh-tokohnya aja. Oke. Nah, di sana itu terkenal dengan sistem kekeluargaan. Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Sunda, segala macam. Panggilin tokoh-tokohnya, siapkan, antar you berunding, cari 400 orang. Silakan, you dapat jatah berapa aja. Nah, kalau dalam 2 jam you nggak bisa, saya ambil alih, you nggak boleh protes. Nah, itulah cara-cara seperti ini. Di satu sisi kita memberikan, karena itu kita tidak bermasalah dalam pemberitaan ke dalam negeri. Karena apa? Semuanya itu sangat terbuka, sangat transparan pengelolaannya. Jadi baik dan ada penugasan memang. Kita lebur KBR itu cuma hanya ngurusin satu, ngurusin pengungsian, satu ngurusin logistik, satu ngurusin media. That's it. Semua KBR itu dilebur jadi itu. Nggak ada lagi ekonomi, nggak ada urusan. Nah itu. Nah makanya pengelolaan media pada waktu itu kita nyaman sekali karena semua tahu apa yang dan kita selalu komunikasi. Nah itu. Nah Saudi lain lagi isunya tentu. Saudi itu juga kita punya ya 700 sampai 800 orang lah mukimin yang ada di sana plus 1 juta orang yang pergi pulang haji umroh. Itu setiap tahun kita berharap seperti itu. Dan isunya macam-macam. Zaman saya pada waktu isunya adalah yang orang dipulangkan 10.000 gitu. Ini bagian dari pengelolaan media juga seperti itu. Intinya adalah balik lagi engagement dengan media sangat penting. Itu nggak bisa dihindari. Dan engagement itu jangan tergantung isu. Tapi lebih kepada ini rutinitas kita. Sama kita sebenarnya menampilkan yang kita rapatkan setiap minggu apa sih gitu loh. Dan itu ada isu-isu yang worth istilahnya diberitakan, yang pantas diberitakan. Nah itu aja kita share dengan. Ini karena itu saya apresiasi dengan inisiatif ini dan saya pikir ini saya enggak banyak mungkin bank-bank lain yang seperti ini. Ya kecuali yang bank besar ya, tetapi yang bisa memanfaatkan stakeholders katakanlah itu. Dan one of the main stakeholders yang pemangku kepentingan utama adalah media. Karena mereka yang akan memberitakan apapun yang menjadi kepentingan, capaian, serta problem yang bisa dihadapi yang mungkin bisa didukung oleh yang lain, didukung oleh pemerintahnya, didukung oleh pengusaha-pengusahanya. Kira-kira itu beberapa catatan yang ingin share pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih.
Obligasi. Obrolan lintas generasi. Oh gitu. Keren banget sih. Udah saksikan semuanya kan? Tayangan Obligasi dari awal sampai dengan akhir di episode 23 di acara Media Gathering tahun 2024 yang diadakan oleh Bang Kasel, di mana mengangkat tema tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dan juga menyaring berita hoax di insan media, tentunya di gempuran era digital yang luar biasa kali ini ya teman-teman. Tadi kita udah dapat tips-tipsnya bagaimana dari narsum kita ya kan, bagaimana harus kita meneliti lagi tuh fotonya, berita atau narasi yang disampaikan gitu ya. Karena memang tidak semerta semua berita yang ada di online atau kita lihat di mana itu pasti betul gitu. Kita harus cari kebenarannya. Terima kasih buat teman-teman Obligasi yang sudah menyaksikan Obligasi episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Obligasi di episode berikutnya karena akan kita bahas lebih banyak lagi tema-tema yang menarik tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Gina pamit, sampai jumpa di Obligasi episode berikutnya. Tetap saksikan Obligasi, obrolan lintas generasi. Dadah, bye-bye.